Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang persamaan kuadrat secara singkat ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat ini adalah ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0. Dimana a, b, c di sini sebarang bilangan real ya. Suatu bilangan real. Nah, dan di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau misalkan ini 0, maka akan menjadi persamaan linier. Kan tinggal ini aja karena ini 0, ya kan? Sehingga jadi kalau ininya 0, A-nya 0, maka akan menjadi persamaan linier. Kemudian di sini, A di sini kita sebut sebagai koefisien dari koefisien kuadrat ya. Kemudian yang B ini koefisien linier. Nah, yang C ini konstanta. Kemudian apa sih arti dari A, B, C atau koefisien-koefisien pada persamaan kuadrat? Sekarang kita bahas dulu tentang A ya. A ini menentukan seberapa cekung atau seberapa cembung kurva yang dibentuk oleh persamaan tersebut. Jadi misalkan semakin besar A-nya, maka kurvanya akan semakin lancip ya. Jadi misalkan gini, kalau ini misalkan x pangkat 2 ya. Nah, kalau setengah x pangkat 2, nah ini maka dia semakin tidak cekung. Jadi kalau A-nya semakin kecil maka semakin tidak cekung ya. Nah, kalau misalkan koefisien A-nya itu 3, maka ini semakin lincip kayak gitu. Contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian tanda dari A ini, kalau misalkan A-nya itu lebih besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Tetapi kalau A-nya kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah, seperti ini. Kemudian B, koefisien B dari X itu menentukan kira-kira di mana posisi koordinat X pada puncak grafik. Di puncaknya ya, puncak grafiknya. Posisi tepatnya itu ada di min B per 2A. Jadi misalkan kita punya persamaan X pangkat 2, ya kan? Kalau X pangkat 2, ini kan berarti B-nya sama dengan 0 ya. Ya kan? Karena di sini kan seharusnya A. Berarti A-nya kan 1 toh. B-nya kan berarti 0. Kalau 0 berarti 0 per 2A ini sama dengan 0 kan. Min 0 per 2 kali 1 sama dengan 0. Maka puncaknya itu ada di 0 ya. Koordinat X-nya ini ada di 0. Nah, kemudian kalau X pangkat 2 min 4 ya. Berarti kan puncak koordinat X-nya untuk puncaknya itu adalah min 4, min B berarti 4 ya. 4 per 2 berarti 2. Berarti posisinya ada di koordinat X-nya itu di 2 puncaknya. Kayak gini. Kemudian kalau X pangkat 2 plus 4 ya. Berarti min B per 2A adalah min 4 per 2 kali 1 per 2 berarti ya, berarti min 2. Nah, berarti titik puncaknya untuk koordinat X-nya itu ada di min 2, kayak gini. Ya. Kemudian yang C, ketiga ini C ya. C ini menentukan titik potong fungsi parabola yang dibentuk dengan sumbu Y ya. Artinya kalau X-nya sama dengan 0 nanti kan kelihatan dia itu perpotongan dengan sumbu Y-nya di mana.
Contohnya langsung saja ya, misalkan 3x pangkat 2 min x ya plus 3 misalkan. Ini saya ambil contoh random ya. Nah, di manakah kira-kira ini titik potongnya dengan sumbu y? Langsung saja kita substitusikan 0. Maka di sini 3 kali 0 pangkat 2 dikurangi 0 ditambah 3 ya. Nah, ini kan sama dengan 3 toh. Ya. Maka ini F0-nya sama dengan 3. Jadi perpotongan dengan sumbu y-nya adalah di titik 3. Kemudian kita akan membahas tentang rumus kuadratis. Atau kalau dulu zaman SMP kita menyebutnya rumus kecap gitu ya, rumus kecap atau rumus ABC kayak gitu ya. Kenapa sih kok disebut rumus ABC? Karena ini digunakan untuk menghitung akar-akar persamaan kuadrat, yang mana ini bergantung pada nilai-nilai koefisiennya, yaitu A, B, dan C. Bagaimana rumus kuadratis tersebut? Nah, misalkan X1 dan X2 itu akar-akar dari suatu persamaan kuadrat ya. X1, X2 adalah akar persamaan kuadrat. Maka rumusnya adalah X1 atau X2 ini min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Jadi X1-nya ini boleh ketika plusnya, atau X2-nya itu boleh yang min. Jadi terserah ya, bisa bolak-balik. Jadi misalkan X1-nya min B plus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Kemudian X2-nya min B dikurangi akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Jadi terserah mana yang minus, mana yang plus untuk X1, X2-nya. Ini digunakan untuk persamaan kuadrat apabila y-nya ini dinyatakan sama dengan 0. Seperti itu ya. Kemudian dari persamaan ini kita bisa memperoleh akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu X1 dan X2. X1 dan X2. Yang mana persamaan ini tadi, persamaan AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 ini bisa kita tulis sebagai A dikali X1, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0 ya. Dimana X1 dan X2 nya ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Dari persamaan ini pula dapat kita tuliskan hubungan dari X1 dan X2 dengan kedua hubungan dari dua persamaan ini ya. Coba di sini berarti X1 ditambah X2 itu sama dengan B min B per A ya. Dan X1 dikali X2 ini sama dengan C. Ini sudah pernah kita pelajari waktu SMP atau SMA ya. Nah, namun dari mana sih kita kok bisa mendapatkan kedua hubungan ini? Ini C per A, maaf, ini C per A. Oke, coba kita jabarkan di sini. Tadi kan A dikali dengan X min X1 dikali X min X2 ini sama dengan 0 ya. Ini kita jabarkan dulu. A ini X pangkat 2 ya. Ini dikalikan ini X pangkat 2 ya. Kemudian X dikali min X pangkat 2 adalah
X pangkat 2X ya. Ini dikalikan ini adalah X min 2X ya. X2, X sama aja. Kemudian ini dikalikan ini adalah min X1X ya. Kemudian ini dikalikan ini adalah plus X1, X2. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita kalikan satu persatu. Oh, ini kita kumpulkan ya yang variabelnya sama. Di sini kan variabelnya adalah X ya, jangan lupa. Variabelnya adalah X. Nah, kemudian kita kumpulkan yang variabelnya sama, min X1 tambah X2 X ya, ditambah X1 X2. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita kalikan satu-satu kayak gini ya. Maka jadi AX pangkat 2 min A X1 X2X tambah A X1 X2 sama dengan 0. Nah, coba perhatikan di sini, kalau kita bandingkan dengan persamaan umumnya tadi, kan persamaan umumnya tadi adalah AX pangkat 2 plus BX ya plus C. Ya kan? Sama dengan 0. Nah, maka kalau ini kan udah sama ya. Oke, kita lewati. Kemudian kalau yang ini berarti ini kan sama dengan ini, ya kan? Maka A, karena ini sama, karena ini koefisiennya sama, variabelnya sama yaitu X, maka ini sama dengan ini, ya kan? A X1 ditambah X2 ini X ini sama dengan B BX. Nah, ini diganti. Oke. Ya. Nah, ini sama-sama X kita coret ya. Maka A X1 tambah X2 ini sama dengan B. Ini seharusnya min B. Ini ada minnya ya. Jadi di sini ada minnya. Ada min. Di sini ada minnya. Oke. Nah, di sini juga ada minnya, maka X1 ditambah X2 ini sama dengan B per min A atau min B per A. Kemudian untuk yang C, nah ternyata kan ini sama dengan ini ya. Artinya AX1 X2 ini sama dengan C. Artinya X1 kali X2 ini sama dengan C per A. Nah, itulah kenapa kita temukan ini tadi, dua hubungan ini ya. Kemudian kalau misalkan kita agak iseng ya, kita akan bertanya coba, dari mana sih rumus ABC itu? Kayak gitu ya. Dari mana sih rumus kuadratis itu? Nah, coba kita bahas di sini. Pembuktian rumus persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan umum dari persamaan kuadrat tadi, persamaan umumnya persamaan kuadrat, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah A X pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 ya. Nah, kemudian coba kita bagi kedua ruas dengan A ya. Ini kita bagi A dan ini kita bagi A ya. Maka ini AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, ini dibagi kok dibagi 2, dibagi A ya, maaf. Dibagi A, yang ini juga dibagi A. Oke, kemudian maka ini tetap 0, yang ini tetap 0, yang ini tinggal X pangkat 2 ya, karena A dibagi A ya. Kemudian plus B dibagi AX ya, B dibagi A, X, kemudian C dibagi A.
seperti ini kan. Kemudian kita pindahkan ini ya, C per A ini ke kanan, atau sama aja dengan mengatakan kedua ruas kita kurangkan dengan C per A ya. Maka di sini tinggal sama dengan min C per A. Kemudian dengan teknik melengkapkan kuadrat ya, bentuk ini akan menjadi X plus B per 2A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 min 4A pangkat 2. Nah, ini sama dengan min C per A. Oke, kalau misalkan kalau masih bingung kenapa bisa dapat seperti ini, oke lah, kita jabarkan dulu bentuk ini, nanti akan kita tunjukkan bahwa ini sama dengan ini ya. Oke, ini kita pangkat 2 kan ya, ini saya garisi X plus B per 2A dikali dengan X plus B per 2A, kemudian dikurangkan dengan B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Nah, oke, ini kita kalikan satu persatu. X dikalikan X adalah X pangkat 2 ya. Kemudian X dikali B per 2A ini sama dengan B per 2A X ya. Kemudian ini juga sama dengan B per 2A X. Kemudian B per 2A dikali B per 2A adalah B pangkat 2 per 4A pangkat 2 ya. Kemudian dikurangkan dengan B pangkat 2 per 4, ini 4x, ini 4x ya, 4x pangkat 2, ini juga 4x pangkat 2. Maaf, ini yang salah. Oke. Ini adalah 4A pangkat 2 ya, 4A pangkat 2, yang salah adalah ini 4A pangkat 2. Nah, ini tadi benar 4A pangkat 2, ini jadi 4A pangkat 2 juga. Nah, kemudian ini kan B pangkat 2 per 4A pangkat 2 ini juga sama, maka ini bisa kita coret sama dengan 0 ya. Nah, sehingga ini X pangkat 2 plus, karena ini sama-sama B per 2A, maka ini sama dengan 2 kali B per 2A X ya. Nah, ini ternyata X pangkat 2 ini bisa kita coret tambah B per A X. Nah, ternyata ini sama dengan bentuk ini ya. Sama dengan bentuk ini ya, X pangkat 2 plus B per A X. Oke. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan ini ya. Artinya suku ini kita pindahkan ke kanan ya, ke ruas kanan. Tinggal X plus B per 2A, ini pangkat 2, ini sama dengan min C per A plus B pangkat 2 per 4A pangkat 2 ya. Kemudian yang kanan ini kita samakan dulu penyebutnya jadi 4A pangkat 2 ya. Jadi 4A pangkat 2 dibagi A adalah 4A kan, berarti min 4AC ya. Kemudian 4A dibagi 4A, 4A ini dibagi 4A sama dengan 1 kali B pangkat 2 jadi B pangkat 2. Oke, ini kita tulis lagi ya. Nah, kita peroleh persamaan ini. Kemudian jika kita kuadratkan, kita akarkan kedua ruas, maka ini tinggal X plus B per 2A ya. Sedangkan yang ini menjadi min 4AC, atau kita balik aja, langsung kita balik B pangkat 2 min 4AC per
4A pangkat 2. Nah, yang perlu diperhatikan di sini harus ada plus minus. Kenapa? Coba perhatikan, misalkan saya punya akar 9. Hasil dari akar 9 ini berapa sih? Berarti kan bilangan yang ketika dipangkatkan 2 itu hasilnya 9. Berapa? 3. Selain itu, min 3 ya kan? Jadi selain 3, min 3 juga kalau dipangkatkan 2 jadi 9. Oleh karena itu, hasil dari akar 9 adalah plus minus 3. Seperti itu. Kemudian, nah ini bisa kita keluarkan dari akar ya. Jadi, dan ini kita pindahkan ke kanan. Maka X ini sama dengan min B per 2A. Kemudian di sini plus minus. Enggak cukup. Plus minus akar B pangkat 2 min 4AC. Nah, 4A pangkat 2 ini bisa kita keluarkan menjadi 2A kan, ya. 4-nya kita keluarkan jadi 2, A pangkat 2 kita keluarkan jadi A, ya. Nah, ini kan sudah sama penyebutnya ya. Ini sudah sama, maka bisa kita jadikan 1. X-nya ini berarti 2A. Berarti di sini min B plus minus akar plus minus akar B pangkat 2 min 4 AC. AC seperti ini. Nah, karena di sini ada plus minus, maka ini ada dua kemungkinan kan, X1 dan X2. Oke. Sebenarnya dari rumus ini ada yang menarik, yaitu yang ada di dalam akar ini. B pangkat 2 min 4AC. Bentuk ini biasa kita sebut sebagai determinan ya. Determinan ini sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Kenapa dia menarik? Karena dia menentukan beberapa hal. Seperti itu. Apa yang menarik dari determinan? Kalau determinannya lebih besar dari 0, maka terdapat dua akar yang berbeda ya, dan kedua-duanya merupakan bilangan real. Kemudian bagaimana kalau determinannya sama dengan 0? Maka persamaan tersebut memiliki akar kembar, jadi sama akarnya, nanti itu X1 X2 nya itu sama. Kemudian bagaimana kalau determinannya kurang dari 0? Maka akar-akarnya merupakan akar bilangan kompleks. Secara lengkap, sifat-sifat dari determinan dan akar-akar persamaan kuadrat ini bisa dilihat di tabel ini ya. Oke, saya akhiri dulu video tentang persamaan kuadrat ini. Sekian, terima kasih.